Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kejamnya Sultan Samudra Pasai dan Serbuan Mojopahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Hikayat Raja Pasai mengisahkan salah satu penyebab Mojopahit menyerang Kesultanan Samudra Pasai pada 1350 berawal dari ulah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang bertahta sejak 1349. Sultan ini diceritakan sebagai raja berperangai buruk yang menjadi otak serangkaian tindakan keji. Bermula di lingkungan kesultanan, lalu merembet keluar hingga melukai martabat Mojopahit. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan oleh Mara Silu, yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Sali pada 1267. Dengan pusatnya di pesisir pantai utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, kesultanan ini pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai berjaya saat dipimpin oleh Sultan atau Ratu Nahrasia sejak 1406. Ada sumber lain yang menyebut tahun 1400 sampai 1428. Petualang kondang asal Italia Marco Polo, juga Ibnu Battuta, sang penjelajah Muslim dari Maroko, hingga armada Cina, pimpinan Laksamana Cheng Ho, pernah menyambangi wilayah kerajaan ini. Marco Polo menyebut Samudra Pasai dengan nama Giava Minor atau Jawa Kecil. Muhammad Said, risalah seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tentang hikayat Raja Pasai, salah satu referensi dalam tulisan ini adalah hikayat Raja Pasai, yang memang sering dijadikan sumber utama dalam historiografi atau penulisan sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Hikayat Raja Pasai diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Kini telah disusun ulang, salah satunya oleh Dr. Russell Jones, yang bukunya diterbitkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1999. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dikaruniai 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. 3 anak pangeran tersebut masing-masing bernama Tun Brahim Bapa, Tun Abdul Jalil, serta Tun Abdul Fadil. Sedangkan 2 anak perempuan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir diberi nama Tun Medam Peria dan Tun Takiyah Dara. Dan seperti termaktub dalam hikayat Raja Pasai, kisah kekejian sang sultan pun dimulai. Perangai buruk Sultan Samudra Pasai. Menurut hikayat Raja Pasai, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dicitrakan sebagai pemimpin buruk. Dikisahkan, sang sultan ternyata menaruh birahi terhadap 2 anak perempuannya sendiri, yaitu Tun Medan Peria dan Tun Takiyah Dara. Beberapa kali gelagat tak pantas tersebut ketahuan oleh penghuni istana lainnya. Sikap keterlaluan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir itu memantik desas-desus tak sedap. Anak sulung sang sultan, yang juga putra mahkota, Tun Brahim Bapa, mengingatkan ayahnya agar menghentikan kelakuan tak patut tersebut. Bukannya menahan diri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir justru murka, bahkan mengancam Tun Brahim Bapa agar tidak mencampuri urusannya. Tun Brahim Bapa pun waspada dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi 2 saudara perempuannya dari kepuasan sang ayah yang tidak layak dijadikan panutan tersebut. Merasa dilawan oleh anaknya sendiri, kemarahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir meledak. Ia lalu merencanakan niat jahat. Secara diam-diam,
sang sultan mengutus orang untuk meracuni sang pangeran. Usaha itu berhasil. Tun Prembapa yang kelak seharusnya melanjutkan singgasana ayahnya justru harus meregang nyawa lebih cepat. Mengetahui sang kakak mati mendadak, Tun Medan Pria dan Tun Takyadara sangat bersedih hati sekaligus takut setengah mati terhadap ayah mereka sendiri. Maka kedua putri Samudra Pasai itu pun memilih menyusul Tun Prembapa bunuh diri dengan meminum racun. Dengan kekuasaannya yang nyaris tanpa batas, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir langsung menutup rapat kegemparan yang sempat terdengar di lingkungan kesultanan setelah tewasnya 3 anaknya tersebut. Ini dilakukan agar kabar buruk itu tidak menyebar luas, apalagi hingga keluar kerajaan. Memantik murka Majapahit, tabiat biadab Sultan Ahmad Malik Az-Zahir kambuh lagi beberapa waktu berselang. Kali ini bermula dari hubungan asmara antara putra kedua sultan, Tun Abdul Jalil, adik kandung Tun Prembapa, dengan seorang putri kerajaan Mojopahit yang bernama Raden Galuh Kemerencang. Seharusnya momen ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin relasi yang lebih erat dengan Mojopahit, calon imperium yang berpusat di Jawa bagian timur. Memang sedang menatap masa gemilang seiring dinobatkannya Hayam Wuruk sebagai raja dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Negara, meneruskan tahta sang ibunda yaitu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1350. Ditambah lagi, Mojopahit memiliki seorang Mahapati sekaligus panglima perang tertinggi yang namanya sudah terkenal. Siapa lagi kalau bukan Gajah Mada? Saat ditunjuk sebagai Mahapati oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi pada 1336, ia mengucapkan Sumpah Palapa sebagai tekad untuk menaklukkan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah naungan Mojopahit. Namun, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir justru memantik konflik dengan Majapahit. Kecantikan Raden Galuh Kemerencang yang tak lain adalah calon menantunya ternyata membuat Sultan jatuh cinta. Kala itu, sang putri beserta para pengawalnya sedang bersiap untuk pergi ke Samudra Pasai untuk menemui sang pujaan hati. Tak rela Raden Galuh Kemerencang diperistri oleh putranya sendiri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pun menyiapkan siasat keji untuk Tun Abdul Jalil, sama seperti yang pernah dilakukan terhadap anak sulungnya, Tun Prembapa. Nyawa pangeran kedua pun dihabisi dan mayatnya ditenggelamkan ke laut. Sementara itu, rombongan Raden Galuh Kemerencang akhirnya tiba di Samudra Pasai. Sang putri terkejut mendengar kabar dari orang-orang kepercayaan Tuan Abdul Jalil bahwa calon suaminya itu telah dibunuh atas perintah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Raden Galuh Kemerencang yang jiwanya terguncang jelas sangat sedih. Ia lalu menenggelamkan diri ke laut, di mana jenazah Tun Abdul Jalil dibenamkan sebelumnya. Rombongan pengawal yang mengiringi sang putri segera kembali ke Jawa untuk melapor kepada Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada tentang kejadian tragis tersebut. Demikian dikisahkan dalam Hikayat Raja Pasai bagian ketiga. Sinyal runtuhnya Samudra Pasai. Hikayat Raja Pasai dalam bab yang sama melanjutkan cerita ini. Setelah mendapat laporan dari para pengiring Sultan Galuh Kemerencang, putri Mojopahit yang mengakhiri hidupnya di Samudra Pasai, juga kekejaman Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Raja Hayam Wuruk murka. Begitu pula dengan Gajah Mada. Hayam Wuruk pun memerintahkan Gajah Mada untuk segera menghimpun pasukan dan bergegas berangkat ke ujung barat sana. Menurut Slamet Mulyono,
dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, menuliskan dengan cukup rinci serangan dan siasat Gajah Mada ke Samudra Pasai ini. Singkat cerita, pertempuran pun tak terhindarkan. Majapahit ternyata lebih unggul dari tuan rumah. Dalam situasi yang semakin gawat, karena pasukan Mojopahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terpaksa menyelamatkan diri. Ia melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Manduga, yang berlokasi kira-kira 15 hari perjalanan dari ibu kota Samudra Pasai. Serangan Mojopahit itu menjadi awal keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Meskipun kerajaan Islam ini pada akhirnya masih bisa bertahan hingga beberapa tahun ke depan, bahkan sempat berjaya pada era Sultan Nahrasiyah 1406 hingga 1428. Namun pada akhirnya Samudra Pasai runtuh juga. Intrik dan konflik internal di lingkungan istana menjadi penyebab utamanya, bukan semata karena faktor eksternal macam serangan dari Mojopahit. Ditambah lagi dengan kemunculan Kesultanan Malaka pada 1405 yang mengikis dominasi ekonomi Samudra Pasai di zona perdagangan tersebut. Muhammad Gade Ismail, Pasai dalam Perjalanan Sejarah 1997. Perjalanan panjang Samudra Pasai semakin mendekati akhir setelah lahirnya Kesultanan Aceh Darussalam pada 1496 hingga penaklukan Portugis pada 1521. Riwayat Samudra Pasai akhirnya benar-benar tamat pada masa sultan terakhirnya, yaitu Zain al-Abidin IV 1514 hingga 1517. Sejak tahun 1524, wilayah kekuasaan kerajaan Islam pertama di Nusantara ini diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi penguasa baru di Serambi Mekah. Pendiri kerajaan Samudra Pasai dan awal berdirinya. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1297 Masehi. Menurut catatan dari Marco Polo, disebutkan pula bahwa ada seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. Dari catatan Marco Polo tersebut, Marco Polo menegaskan bahwa ia telah melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudra Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Selain dari dua catatan dari Ibnu Battuta dan Marco Polo mengenai waktu berdirinya Samudra Pasai, ada pula sebuah hikayat, yaitu Hikayat Raja Pasai, serta beberapa tulisan dari penyelidikan sejumlah ahli sejarah di Eropa. Menurut para ahli sejarah di Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya ialah Sultan Malik Al-Saleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh bisa menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai karena Nasimuddin Al-Kamil. Nasimuddin Al-Kamil ialah seorang laksamana laut yang berasal dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nasimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berada di Kairo untuk merebut sebuah pelabuhan yang bernama Kembayat, berada di Gujarat, India. Perebutan pelabuhan tersebut bertujuan untuk menjadikan pelabuhan sebagai tempat pemasaran barang perdagangan yang berasal dari timur. Atas perintah dari Kesultanan Mamluk tersebut, Nasimuddin Al-Kamil
kemudian mengangkat Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh dengan gelar Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meskipun dipercaya bahwa Sultan Al-Saleh mendapatkan tahta kerajaan Samudra Pasai dari pemberian Nasimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh masih mendapatkan pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Sementara itu, ada beberapa sumber yang menyebutkan kisah yang berbeda mengenai cara Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar sebagai pendiri dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa dijelaskan bahwa Nasimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimiyah, berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh, lalu mendirikan kerajaan di Pasai. Nasimuddin Al-Kamil pun wafat. Lalu Pasai dikuasai oleh seorang laksamana bernama Johan Jani yang berasal dari Pulau W, yang berasal dari dinasti Mamaluk, yaitu dinasti yang menggantikan dinasti Fatimiyah. Johan Jani kemudian berniat untuk merebut kerajaan dari para pendahulu. Dinasti Mamaluk kemudian mengutus seorang pendakwah yang bernama Syekh Ismail dan Fahir Muhammad yang sebelumnya pernah berdakwah di sekitar pantai barat India, lalu bergerak ke Pasai. Di Pasai, dua pendakwah tersebut itu pun bertemu dengan Marasilu, yaitu salah satu anggota angkatan perang dari kerajaan Pasai. Syekh Ismail serta Fakir Muhammad kemudian membujuk Marasilu untuk memeluk agama Islam, lalu mendirikan kerajaan Samudra dengan tujuan untuk menandingi Pasai. Usai memeluk agama Islam, Marasilu pun mendapatkan gelar Sultan Malik Al-Saleh serta menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra sendiri terletak di bagian kiri dari Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik Al-Saleh lalu menikah dengan putri Ganggang Sati, yaitu keturunan dari Sultan Aladin Muhammad Amin yang berasal dari kerajaan Perlak. Lalu sejak itulah, dua kerajaan Islam tersebut pun bergabung menjadi satu dan menjadi kerajaan Samudra Pasai. Nama Samudra Pasai sendiri sebenarnya berasal dari Samudra Aca Pasai, yang artinya adalah kerajaan samudra yang baik, dengan ibu kota berada di Pasai. Usai Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia, tahta kerajaan pun digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Muhammad atau Malik Al-Tahir pada tahun 1297 Masehi hingga 1326 Masehi. Sebagai tambahan informasi, Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar Al-Malikus Sahir, sedangkan putranya diberi gelar Al-Malikul Mansu Al-Sahir, yaitu gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik II yang berada di Mesir, yaitu Al-Malikus Sahir Bibars pada tahun 1260 hingga 1277. Al-Mansur sendiri adalah gelar yang diberikan dari Sultan Mamalik yang ketiga. Sultan Al-Malikus Sahir, anak dari Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh pun menjadi sultan kedua di Samudra Pasai dan memiliki nama kecil Raja Muhammad. Dari dua sumber tersebut dapat diketahui bahwa pendiri kerajaan Samudra Pasai yang diakui adalah Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta berkesempatan untuk mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di masa-masa kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir yang kedua, yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi
Samudra Pasai pada saat itu berdagang lada sebagai salah satu komoditas utamanya dan memiliki peran sebagai pedagang bandar besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Selain berjaya karena perdagangan, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat dari penyebaran agama Islam, sebab letak kerajaan Samudra Pasai dinilai strategis serta mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudra Pasai pun sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Mojopahit di masa jayanya. Namun, kerajaan Samudra Pasai berhasil kembali merengkuh masa-masa keemasan di era pemerintahan seorang sultan, yaitu sultan perempuan dengan gelar Sultanah Malihah Nasrasiyah yang memegang tahta pada tahun 1406 hingga 1428 Masehi. Sultanah Nahrasiyah pun memiliki peran besar dalam memajukan kerajaan Pasai, termasuk dalam menjadikan Samudra Pasai sebagai salah satu perkembangan agama Islam yang besar serta kuat di Nusantara saat itu. Masa akhir kerajaan Samudra Pasai serta invasi dari Portugis. Menurut catatan Tiongkok, putra dari Zainal Abidin seharusnya memiliki hak untuk dapat menduduki tahta kerajaan di Samudra Pasai. Akan tetapi, seorang nelayan berhasil merebut tahta tersebut. Karena tidak merasa senang, Zainal Abidin pun membunuh nelayan tersebut dan merebut tahtanya. Lalu Zainal Abidin pun naik tahta yang sebelumnya memang haknya. Raja Iskandar, yaitu anak dari Raja Samudra Pasai, pada tahun 1412 pun dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok, lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Lalu usai sampai Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, jarang terdengar hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai dan Tiongkok. Tercatat bahwa kunjungan terakhir kerajaan Samudra Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka saat itu mulai naik dan kerajaan Samudra Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya mulai dangkal, sehingga banyak kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang mulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka. Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudra Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudra Pasai pada tahun 1521. Lantas makin banyak pula warga di Samudra Pasai yang pergi dan memilih merantau ke tanah Jawa, terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana, yaitu ke daerah pusat kekuasaan Mojopahit. Salah satu warga asal Pasai yang datang ke Jawa bernama Fatalehan atau Fatahillah atau Syarif Hidayatullah. Ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jawa, sebab saat itu kerajaan Samudra Pasai, yaitu negerinya, tengah diserang oleh Portugis. Di Jawa, Fatahillah pun memutuskan untuk berkarir sebagai seorang panglima perang di Demak untuk mengalahkan Galuh serta Pajajaran. Hingga akhirnya, Fatahillah sukses dan mendirikan kota Banten serta Cirebon. Relasi serta persaingan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai kembali bangkit di era pemerintahan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 yang memerintah hingga tahun 1405. Menurut kronik Tiongkok, Sultan Zain pun berhasil dikenal dengan nama Zainuli Apitingki, dan disebutkan
bahwa ia tewas di tangan Raja Nakur. Lalu pemerintahan dari kerajaan Samudra Pasai pun dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Sultanah Nahrasiyah, yang berhasil pula membawa kerajaan Samudra Pasai dalam kejayaan dan masa kemasan. Pada tahun 1405 hingga 1408, serta tahun 1412, Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai dengan membawa armada sekitar 208 kapal. Menurut sumber, perjalanan yang dilakukan oleh Cheng Ho itu pun dicatat oleh para pembantunya yang bernama Ma Huan serta Faixin. Secara geografis, kerajaan Samudra Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan-pegunungan tinggi yang berada di sebelah selatan dan timur Pasai. Serta apabila terus mengarah ke timur, maka Pasai berbatasan dengan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Nakur serta Kerajaan Lidi. Sedangkan apabila terus mengarah ke barat, maka akan berjumpa dengan Kerajaan Lamri atau Lamuri, yang disebutkan bahwa jarak dari Pasai ke kerajaan tersebut adalah 3 hari 3 malam. Dengan perbatasan antara Pasai dan wilayah-wilayah kerajaan tersebut, Kerajaan Samudra Pasai pun memiliki persaingan dengan daerah perbatasannya. Sementara itu, Pasai juga memiliki relasi dengan Tiongkok, yang hubungannya diperkuat dengan hubungan para raja atau bangsawan Pasai dengan Laksamana Cheng Ho, yang saat itu sering mengunjungi Pasai bersama dengan pasukan armadanya. Pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pusat pemerintahan yang berada di antara Kruang Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Kruang Pasai atau Sungai Pasai di Aceh Utara. Menurut catatan dari Ibnu Battuta, disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai saat itu tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, akan tetapi telah memagari kota-kotanya dengan kayu yang memiliki jarak beberapa kilometer dari pelabuhannya pada kawasan pusat pemerintahan tersebut. Kerajaan ini pun memiliki masjid, pasar, serta dilalui oleh air Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahannya yang ada di Kerajaan Samudra Pasai, ada istilah menteri, syah bandar, serta kadi. Sementara anak sultan saat itu, baik laki-laki ataupun perempuan, mendapat gelar Tun. Gelar ini juga diberikan kepada beberapa petinggi kerajaan di Samudra Pasai. Kesultanan Pasai saat itu memiliki beberapa kerajaan bawah, serta penguasa dari kerajaan ini memiliki gelar sultan. Namun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan samudera saat itu telah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai, yang memiliki pusat pemerintahan tetap, yaitu di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Kerajaan Pedir atau Kerajaan Lide disebutkan menjadi salah satu kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai saat itu juga memiliki hubungan yang cukup buruk dengan Kerajaan Nakur, yaitu kerajaan yang berada di dekat perbatasan wilayah Pasai. Hubungan buruk antara dua kerajaan tersebut diperparah dengan Kerajaan Nakur yang menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai akhirnya terbunuh. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai. Pasai adalah kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan pula bahwa 1000 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam urusan perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai salah satu transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini juga disebut dirham atau dirham, yang komposisinya terbuat dari 70% emas murni dengan berat alat tukar tersebut 0,60 gram dan dengan diameter 10 mm serta mutu 17 karat. Sementara itu, masyarakat di Pasai
umumnya juga menanam padi di ladang. Padi tersebut dapat dipanen 2 kali setahun. Selain padi, para masyarakat di Pasai juga memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan di rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter dan memiliki penyekat yang membuat rumah tersebut terbagi menjadi beberapa bilik. Rumah masyarakat Pasai pun terbuat dari lantai yang bahannya berasal dari kayu kelapa atau kayu pinang serta disusun dengan rotan. Lalu di atasnya dihamparkan sebuah tikar atau rotan atau pandan. Itulah penjelasan mengenai sosok pendiri Kerajaan Samudra Pasai dan bagaimana pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, mendapatkan tahta berdasarkan beberapa sumber literasi yang ditulis oleh para ahli sejarah. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.